Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara, di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat manfaat dari Anda sering menyimak dari konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan tak lupa juga kami doakan kepada seluruh pemirsa, baik yang di Nusantara atau yang di luar negeri, semoga tetap dalam keadaan baik dan semoga saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan jika para pemirsa di sekarang ini banyak memiliki kegiatan, semoga dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan jika ada yang sakit, baik itu mengalami penyakit medis atau non medis, semoga diberikan kesembuhan dalam wujud nyata. Amin. Dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi pemirsa yang memiliki banyak masalah hidup, semoga diberikan solusi yang terbaik, yang nantinya pun bisa diambil hikmahnya dari kejadian tersebut. Dan harapan kami semoga nanti pun diberikan kepahaman dan sadar akan hal apa yang perlu dilaksanakan sebagai seorang manusia, begitu. Dan di kesempatan ini pemirsa, narasi dari kami bahwasanya sepeninggalan dari era atau zaman kerajaan di masa lampau, di mana sekarang Nusantara ini sendiri menjadi sebuah negara yang dikenal dengan Republik Indonesia. Dan akan tetapi masih banyak sosok-sosok yang mengakui diri dan mengagungkan diri sebagai sosok Raja Agung di Nusantara ini. Dan di mana sosok-sosok ini sendiri sangat tidak jelas pengaruh mereka terhadap dunia manusia. Dan salah satunya dari request netizen kita ini, di mana sosok ini sebagai seorang Raja Kandang Wesi, di mana Raja Kandang Wesi ini bukan hanya menguasai Nusantara seluruhnya, akan tetapi juga menguasai daripada seluruh alam gaib. Dan juga dikatakan bahwasanya dari Raja Kandang Wesi ini memiliki hubungan dengan beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Benarkah seperti itu pemirsa? Semoga di kesempatan kita kali ini tidak salah lirik, tidak diambil perpotongnya, akan tetapi utuh, bahwa hakikatnya pun seperti apa dan bagaimana perbedaan tipis itu bisa terjadi, dan lantas cara membedakannya seperti apa. Semoga nanti diberikan kepahaman, dan semoga juga setelah itu langkah-langkah apa yang perlu dikerjakan dan ditempuh di kehidupan sekarang ini. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator yang sudah tidak jomblo, sekarang sudah mau jadi ayah, begitu, Mas Hamid. Selamat malam. Alhamdulillah. Malam Mas Titis. Selamat malam ayah. Calon Mas. Oh, calon ayah. Sehat Mas Hamid? Alhamdulillah sehat Mas Titis. Alhamdulillah. Semoga baik-baik saja. Amin. Tetap semangat. Siap. Sayang istri, sayang anak. Selalu. Dan Mas, tidak melirik kanan kiri. Yang nyemek atau yang apapun itu tinggalkan. siap. Oke. Siap. Tidak seperti dahulu. Oke, siap. Ada harapan nggak buat saya ini? Ya, harapannya semoga cepat dipertemukan dengan jodohnya, Mas. Amin. Itu amin nih paling keras saja. Semoga gitu cepat ya. menyusul. Amin. Oke. Siap Mas di kesempatan Siap. ini. Itu saja pemirsa narasi dari kami. Kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga video kita nanti, dan bisa diambil seluruh manfaat-manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang mendampingi jasad orang yang ada di foto ini, yang dikenal dengan sebutan Kanjeng Gusti, Raja Kandang Wesi, salah satu pendampingnya dari golongan gaib yang asli yang terkuat, ketarik ke tangan saya.
Kenapa? Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kamu ucapkan kembali kepada dirimu sendiri. Aduh. Kalau kamu jujur otomatis normal lagi. Dengan keluhan apa saya berbicara? Jujur. Ada keperluan apa? Oh, saya mau berdialog, berkomunikasi dengan salah satu gaib pendamping dari sosok Raja Kandang Wesi yang dikenal dengan Gusti Mas Raden Tumenggung yang Ada bernama keperluan Nur. apa kamu dengan orang itu? Saya ingin tahu sebenarnya dia itu sosok seperti apa dan siapa sebenarnya sosok ini. Saya sebagai penjaganya tidak rela. Oh, kenapa nggak rela? Jika Tuhan yang saya bantu, kamu usik kehidupannya. Saya sebagai kodam, salah satu kodam yang terkuat dalam tubuhnya. Kamu gunakan apa sendiri? Saya golongan iblis. Loh, tadi sempat mengucapkan salam kok. Bukan malaikat kamu. Kan? Loh, kamu tahu resikonya loh. Berbohong terpotong-potong tubuhmu. Allah. Saya mengetahuinya. Oke, duduk aja normal gimana? Bisa? Bisa saja. Silahkan. Tetapi saya tidak mau. Kenapa? Jika kehidupan dari orang yang saya bantu, kamu usik. Loh, saya tidak mengusik. Saya hanya berbicara sedikit saja. Sama halnya itu mengusik. Loh, kalau musik saya mengganggu. Saya tidak pernah mengganggu gitu kok. Sama saja. Kamu mengundang saya masuk dalam jasad anak ini. Itu sudah salah satu termasuk golongan manusia yang menantang golongan yang saya bantu. Tapi saya tidak merasa menantang begitu. Bagaimana? Sama saja. Nah, lantas gimana kita? Baik-baik sama bicara baik-baik. Berbicara saja baik-baik, tenang aja, nggak akan mengusir sedikit pun tuanmu. Nanti boleh lagi kamu mengikuti tuanmu. Ya sudah. Ada keperluan apa? Sebenarnya banyak manusia mengatakan kepada saya itu mengikuti sosok raja di alam nyata maupun di alam gaib yang bernama Kanjeng Gusti Tumenggung Raden Nur depannya. Suguhan saya mana? Oh, kamu minta suguhan? Ini suguhanmu lengkap. Oh Allah, lengkap semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Sebenarnya beliau yang saya sebutkan sosok Raden Tumenggung itu siapa? Karena begini, saya tak berbicara sedikit lagi. Ya. Di Nusantara ini raja-raja itu kan ya sudah hampir tiada, hanya sisa daripada Kesultanan Yogyakarta dan Keraton Solo dan mungkin ya memang nyata di dunia manusia. Sosok ini sosok siapa sih sebenarnya? Orang biasa. Loh, tapi gelarnya Raden Tumenggung. Orang biasa yang sudah mempunyai segudang banyak keilmuan. Oh, terus? Yang mengatakan orang itu, yang mengagung-agungkan orang itu, semuanya itu kan adalah pengikutnya sendiri. Terus di balik itu semua, manusia itu hanyalah orang biasa, tidak mempunyai kedudukan apapun, tidak keturunan dari siapa-siapa, entah itu dari raja-raja terdahulu, ataupun dari raja-raja yang masih hidup di Nusantara ini. Nggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Astagfirullahaladzim. Itu hanyalah manusia biasa yang hanya mempunyai keilmuan banyak dan dipercaya manusia-manusia yang sebagai pengikutnya. Oh, lantas begini, dia kan manusia biasa, dia mendapatkan keilmuan, baik itu kesaktian atau keilmuan apapun yang dia miliki, itu dari mana sumbernya? Banyak sumber keilmuan yang telah dia miliki. Entah itu tirakat yang telah dijalankan dari leluhurnya,
dari pusaka-pusaka yang telah dia miliki. Di mana pusaka itu ada kodamnya. Kodam itulah yang banyak membantu manusia itu dalam segala hajatnya, dalam segala keinginannya, dalam segala apapun yang dia inginkan di dunia. Semua kodam-kodam yang membantunya, termasuk dari golongan saya sebagai kodamnya. Oh, jadi begitu. Oke, jelas kalau begitu. Dia hanyalah manusia yang dikatakan manusia kuat tirakat saja. Di mana tirakat-tirakat yang dia jalankan itu bisa menambah keilmuan yang dia miliki. Oke, keilmuan apapun sudah termasuk banyak yang dia kuasai. Dia juga bisa nyantet gitu. Kecil kalau itu. Oh, kecil. Ilmu santet. Kalau orang yang baru mempelajari keilmuan hitam saja itu bisa menggunakan santet kepada orang lain. Apalagi orang itu yang sudah dianggap manusia agung dari pengikut-pengikutnya. Dari dirinya sendiri juga sudah menganggap bahwa dirinya itu adalah orang istimewa. Termasuk orang itu menganggap bahwa dirinya masih ada kaitannya, masih ada sambungannya dengan guru kalian. Beliau. Lah gimana ceritanya antara semuanya kaitannya? Itu semua itu dari golongan kami, golongan siluman, golongan iblis, bahkan golongan jin yang bisa mempengaruhi di dalam dirinya, entah itu dalam bisikannya, entah itu dalam pandangannya, entah itu dalam keilmuan yang kami sambung-sambungkan, sehingga di dalam dirinya, di mana dari golongan kami bisa membuat bayangan, bisa membuat pandangan bahwa dirinya itu masih tersambung dengan raja. Dari raja itu masih tersambung dengan guru kami. Oke, jelas berarti. Itu semua golongan kami yang punya. Apalagi di zaman sekarang, golongan-golongan orang sakti itu sudah banyak yang mengetahui bahwa guru kalian itu adalah penguasa di alam gaib. Oh, gitu. Mana manusia itu tidak mau mengakui, tapi manusia itu hanya mau menimbrung bahwa mereka itu adalah, entah itu masih tersambung dengan guru kalian. Jelas loh yang kamu katakan loh, bukan saya yang mereka dan kata-kata saya loh ya. Oke, ya, jelas saya. Berarti konsepnya silakan diminum, dinikmati. Berarti boleh tak perjelas sedikit bahwasanya itu rangkaian kaitan antara sosok Sultan Tumenggung ini dengan sebutan Nur saja gitu ya. Itu ternyata kamu lah yang menyambung-nyambungkan bertemu dengan beliau di suatu titik tertentu begitu. Dan dia sendiri dari pengikutnya salah satunya mengatakan kepada saya, jadi sosok ini sendiri tuh menguasai alam gaib, seringkali menaklukkan dari para makhluk gaib begitu. Bukan menaklukkan. Terus? Tapi golongan kamilah yang menipu. Seolah-olah mereka itu sudah menaklukkan seperti golongan kami. Tetapi semuanya itu hanyalah tipuan golongan kami. Dan saya sudah menyebutkan. Golongan manusia yang baru saja mempelajari keilmuan hitam saja. Itu bisa kami tipu. Seolah-olah dia sudah bisa mengalahkan golongan seperti kami. Apalagi orang yang sudah seperti itu. Mudah kami kelabui. Seolah-olah golongan seperti kami dimanapun kami berada itu semuanya tunduk dengan manusia itu. Tetapi sebenarnya tidak. Itu semua tipuan. Jika dia berkunjung ke suatu tempat dan di mana golongan kami tunduk, itu semuanya golongan seperti kami yang ada di dalam tubuhnya lah, yang bekerja sama dengan golongan yang ada di suatu tempat yang dia kunjungi. Oh, jadi jelas kalau begitu konsepnya dong. Untuk apa? Untuk memperkuat golongan kami yang ada dalam jasadnya. Astagfirullahaladzim. Jelas semakin sekali. Kuat golongan kami di dalam tubuhnya, semakin mudah kami mencari pengikut. Jadi sampai hal begitu ya, oke. Ini yang mungkin akan saya tanyakan. Tadi kamu sempat mengatakan manusia yang baru belajar keilmuan sedikit secuil saja itu bisa kamu tipu. Itu bisa juga
mendapatkan keilmuan santet lah dan ini dan itu kan begitu. Ya. Loh, lalu ini loh yang agak tertarik saya. Di mana dikatakan manusia memang benar-benar kuat tirakat. Itu manusia benar-benar akan mendapat anugerah, bukan dari golongan kami yang memberi loh. Dikatakan banyak manusia begitu. Tapi dari Allah lah langsung memberikan kepada dia. Itu kan kata-kata manusia. Manusia sudah terbelenggu loh dengan sejarah-sejarah lampau. Astagfirullahaladzim. Disitulah kebodohan-kebodohan manusia di zaman dulu sampai sekarang. Dan itu susah untuk diperbaiki. Karena manusia sudah banyak meyakini golongan kami sepenuhnya. Astagfirullahaladzim. Sangat pelik sekali. Dan sangat rumit sekali kalau begitu tipuan-tipuan golongan kamu untuk menyesatkan manusianya. Lalu begini sedikit yang anugerah. Ya, itu anugerah dari golongan kami yang memberikannya. Astagfirullahaladzim. Bukan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau boleh saya katakan perjalanan. Dan orang yang berhak mendapatkan keilmuan yang langsung diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang seperti itu. Dan melainkan seperti apa orangnya? Alim, pandai, hebat. Orang yang sering berpasrah kepada Tuhannya. Apapun yang dia lakukan, dalam segi apapun, itu semuanya hanya semata-mata beribadah dan mengharapkan ridhonya saja. Itulah. Tanpa dia minta, Allah akan memberikan apa yang dia mau. Jadi persepsi manusia kalau begitu terbalik dong. Yang selama ini diketahui oleh banyak manusia. Oke, nggak apa-apa. Sebagai referensi aja lah. Yang kamu sampaikan. Tapi ingat, jika kamu berkata bahwa di sini akan terpotong-potong. Tenang saja. Saya sudah mengetahui undang-undang itu. Lalu, di dunia alam gaib nama atau gelar apa yang disandai dari sosok manusia yang Anda ikuti sekarang? Banyak. Banyak. Contohnya salah satu. Apa yang kamu sebutkan tadi? Raja Kandang Besi. Dia itu badannya penuh kayak besi gitu atau gimana sih sebenarnya Raja Kandang Besi itu? Salah satu. Dari sebutan yang kamu sebutkan itu. Dari orang yang saya bantu sekarang. Itu tahan terhadap benda. Benda-benda keras begitu. Banyak gelarnya. Termasuk Tumenggung, Adipati lah, lalu Cari atau Camat mungkin ada begitu. Banyak. Okay. Dan gelar-gelar atau sebutan yang akan diucapkan dia nanti itu sudah banyak yang kami sisipkan di dalam pikiran dan di dalam hatinya. Sebentar lagi orang itu pasti akan memberitahukan kepada pengikutnya bahwa saya sudah mempunyai gelar baru. Sekarang ini posisi tepatnya itu berada di mana? Tanah timur, tengah atau barat? Iya, berpindah-pindah. Tapi dominasinya di barat. Lagi-lagi begitu pemirsa, bukan gimana begitu ya. Lalu apa sih yang membuat manusia-manusia di sana tertarik hingga dia tertipu dahsyat tentang sosok raja lah, ratu lah dan lain sebagainya. Adakah mungkin keinginan manusia? Ya pasti. Pasti. Dari jika manusia sudah mengaku kita itu sebagai keturunan raja, pasti harapan utama dari manusia itu pasti peninggalan dari raja-raja terdahulu. Astagfirullah. Harapan utamanya itu peninggalan rajanya. Ya. Bahwa dia sudah mengaku bahwa dia keturunannya. Pasti suatu masa nanti apa yang telah ditinggalkan dari sosok yang dia tuju itu pasti akan muncul dan akan dipelukan dari orang itu. Akan dimiliki dari orang itu. Jadi dia itu bernafsu berhasrat untuk mendapatkan harta warisan gitu dari para raja terdahulu atau dikenal dengan nama sebutan harta amanah begitu. Salah satu. Ya, lalu
timbullah pemikiran-pemikiran hingga golongan kamu masuk. Oke. Dan keilmuan yang kami berikan kepada orang itu pasti tidak jauh dengan keilmuan yang masih terkenal di Nusantara ini. Keilmuan yang dari raja-raja dahulu itu dimiliki. Astagfirullahaladzim. Sama keilmuannya kan, tapi ini kan palsu. Gimana ceritanya? Ya palsu. Itu kan golongan kami yang membantunya. Ya itu jelas pasti palsu. Kok bisa begitu? Padahal namanya sama loh. Dari para raja terdahulu, mungkin jika saya menyebutin salah satunya ajian apa namanya, rawa rontek lah gitu. Yang asli yang palsu itu berarti yang palsu yang kamu bantukan. Palsu semuanya. Dan kami yang membantunya. Dan ajian yang kamu sebutkan itu dari dahulu kala itu golongan kami yang membantu. Ya itu aja contoh saja, sebatas contoh rawa rontek. Lalu begini, sebenarnya para raja meninggalkan keturunan-keturunannya nggak di dunia ini? Ya pasti. Dengan ciri seperti apa tuh? Saya tidak mau menyebutkan. Apa dia ganteng? Ya pasti. Berkumis, Tentu. berjenggot. Ada juga. Pasti. Raja-raja terdahulu itu pasti mempunyai keturunan di masa sekarang. Tetapi semuanya masih tersembunyi. Oh, tersembunyi. Banyak orang yang tidak mengetahui. Dan orang yang sudah mengaku-ngaku bahwa saya ini adalah keturunan ini, keturunan ini, semuanya itu palsu. Golongan kami sudah banyak yang sudah dirinya. Oke, jelas. Nampak jelas, nampak. Dan di masa akhir zaman ini, jika manusia-manusia itu bisa mengatakan bahwa saya adalah raja, jika seandainya orang itu adalah asli keturunan raja, pasti seseorang itu tidak mau mengucapkan. Jika dia mengucapkan, sudah termasuk golongan kami yang sudah menguasai dalam dirinya. Astagfirullahaladzim. Walaupun dari golongan kami sudah mengetahui bahwa orang itu asli keturunan dari raja-raja terdahulu. Tetapi jika orang itu sumawa bahwa saya adalah keturunannya, itu pun bisa kamu sesatkan. bisa. Oke. Lalu juga saya penasaran dengan sosok ini. Kalau di Nusantara dia terkenal sekali atau seperti kamu sampaikan dia tidak terkenal, hanya pengikutnya saja yang mengetahui? Tidak terkenal. Tidak terkenal. Tetapi jika urusan santet, urusan pesugihan, dari orang-orang sudah banyak mendatangi orang itu. Astagfirullah. Raja kok dikenal dengan santetnya, pesugihannya? Apakah beliau para raja terdahulu begitu? Tidak. Mengenalkan santet. Itu kan orang hanya mengaku-ngaku saja. Saya sudah menyebutkan dari awal tadi. Iya. Apapun, entah itu dari pengikutnya ataupun dari orang-orang yang datang pada tempat prakteknya, apapun yang dia minta, yang terpenting dari uang yang diberikan, itu sudah bisa membuat orang yang saya bantu ini puas. Orang datang, apapun yang diminta diberikan. Astagfirullahaladzim. Walaupun itu jalur yang saya sebutkan. Jadi apa namanya, orang-orang tersebut pun banyak merugikan manusia lain kalau begitu. Ya itu urusan mereka. Lalu selain dampak materi bagi manusia lainnya, apakah ada dampak rohani mungkin yang melekat di rohaninya, kan sekarang rohaninya semakin hitam atau rohaninya semakin bagaimana? Tidak usah dipertanyakan kalau itu. Urusan rohani itu sudah banyak hitam di dalam jasadnya, luar maupun dalam sudah kami kuasai. Dan dampak dari orang-orang di dekatnya itu juga akan muncul. Semakin banyak energi hitam di dalam dirinya, semakin tersebar juga energi hitam di dalam lingkungannya. Semakin banyak yang ikut di dalam lubang golongan kami, tinggal menunggu saja. Entah itu orang yang terkena dampaknya ataupun di suatu daerah itu. Semakin hitam dampak dari golongan kami, semakin banyak juga manusia-manusia yang tersesat. Astagfirullahaladzim.
Oke, silakan diminum dulu dong. Ngomong-ngomong ada bertanda berapa, Mbak? Tidak penting buat kamu. Kenapa? Atau Tidak punya usah. nama enggak begitu? Saya tidak punya. Tidak punya? Tidak penting bagi saya nama. Atau tak panggil Temenggung aja gitu? Tidak perlu. Atau Sang Prabu? Tidak perlu. Oke. Ngomong-ngomong. Mau tanduk saya 10. Mau tanduk saya 15. Itu tidak urusan kamu untuk mengetahui jadi diri saya sebenarnya. Loh, kenapa kok begitu? Bukan urusan. Kan tak kenal maka tak sayang. Saya tidak ingin menginginkan kasih sayang kamu terhadap saya. Loh, kok bisa begitu, Mbak? Sama makhluknya Allah kan harus saling menyayangi sekalipun kamu iblis. Dengan cara yang berbeda-beda pula kan begitu. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Oke. Oke. Lalu gini yang mungkin saya tanyakan sedikit. Perbedaan itu sangat jelas, akan tetapi terkadang manusia masih sulit sekali membedakan antara yang benar, yang asli dan yang palsu begitu. Lalu kebanyakan manusia terjerumus kepada atau tergiring kepada yang palsu. Hal-hal apa sih yang membuat mereka kok bisa sampai tergiring mengikuti ajaran atau aliran daripada yang palsu? Banyak kali ditanya tentang hal apa. Manusia yang dicari di dunia ini kebanyakan apa? Uang. Jadi gara-gara dia selalu memburu dunia begitu. Lebih simpel, lebih singkatnya mudah dipahami. Di mana manusia sudah banyak hanya memburu di dunianya saja. Tabir-tabir asli yang akan diketahui manusia itu semakin tertutup. Astagfirullahaladzim. Gimana? Jika sudah tertutup, pintu tobat untuk manusia juga akan semakin tertutup. Akan semakin kecil untuk kembali pada Tuhannya. Balik pada kodratnya. Dan semakin susah untuk kembali ke tempat di mana awal manusia. Iya. Lantas kalau manusia ingin selamat dari tipu dayamu seperti apa toh? Harusnya. Ya, urusan mereka, bukan urusan saya. Loh, itu kan udah terlanjur kamu menyampaikan. Tugas saya tidak menyampaikan hal seperti itu. Apa kamu promosi sekalian supaya dapat pengikut lagi baru? Tidak usah. Kenapa? Saya bukan seperti manusia. Duh. Jika ingin mendapatkan pengikut, koar-koar. Tidak usah golongan kami. Tidak usah seperti itu. Jadi kamu pun bisa senyap begitu. Senyap, pasti dapat set. Oke. Lalu mungkin dampak dari manusia ini yang sudah kamu tipu lama kan begitu. Ada nggak dampaknya nanti di kemudian hari kepada manusia ini? Apakah nanti dia akan merasakan kesakitan, bahkan akan tersiksa atau bagaimana? Ada nggak? Tersiksa. Itu pasti. Loh. Di mana? Apa yang telah dia minta, apa yang telah dia inginkan, sudah kami kabulkan semua. Disitulah titik golongan kami untuk menggerogoti jasadnya. Dan sampai akhir hayatnya nanti, kami akan buat orang itu menderita. Bukan hanya orang itu saja, tetapi keluarga-keluarganya. Ataupun sebagai pengikut-pengikutnya. Itu pasti akan kami buat sengsara di dalam dunianya. Oke, kalau pengikutnya ada misalnya dia melepaskan diri kabur, apakah dia lepas dari cengkraman golongan kami? Enak saja. Loh, dia udah lepas dari manusia itu. Menurut manusia itu sudah lepas. Tetapi golongan kami tidak akan melepaskan orang itu. Ikatan kami masih tersambung. Dengan bebas dari manusia-manusia menjadi pengikutnya. Lalu dengan seenaknya dia melepaskan secara jasad manusia. Tidak bisa seperti itu. Golongan gaib, jika sudah ada di dalam tubuh jasad manusia, itu tidak bisa bebas dengan semudah itu. Orang, manusia yang sudah bisa mengetahui cara melepaskan belenggu golongan kami dalam jasadnya saja. Itu golongan kami banyak tidak terima. Apalagi orang tidak mengetahui caranya.
Iya benar sekali sih, memang kadang logis. Tapi kadang manusia juga kan dengan persifatannya, asal udah lepas kok, udah bebas ya ternyata masih terkena ikatan. Oke. Orang yang seperti itu, kami buat saja sakit di dalam jasadnya. Itu sudah kelabakan mencari guru-guru di mana-mana, mencari orang pintar, mencari dukun. Gampang golongan kami. Iya. Lah terus ini ya saya tanyakan, di saat Anda datang ke sini, hadir ke sini, apakah dia tahu kalau kamu sebagai pendampingnya hadir ke sini? Banyak yang mengetahui godam-godamnya, tetapi di dalam dirinya sudah tertutup. Karena sudah terlalu banyak kodam telah mengikuti dirinya. Manusia banyak kodam bukan? Tetapi golongan kamilah yang terusik. Jika salah satu yang menjadi kodamnya masuk ke tempat ini, masuk saya. Kamu merasa terusik? Saya gak mengusikkan, baik-baik berikan suguhan gitu kok. Iya apa enggak? Jelas apa jelas? Banyak yang bersimpangan dengan golongan kami di tempat ini. Loh, kok bisa begitu? Ya, memang kenyataannya seperti itu. Gitu. Apa yang kamu pelajari? Golongan kami semuanya sudah membencinya. Astagfirullahaladzim. Dan sampai kapanpun apa yang kalian pelajari ini, golongan kami akan mengganggu bagi orang-orang telah mempelajari seperti kalian-kalian ini. Iya. Ya saya berterima kasih juga lah. Allah kan ya memberikan keadilannya dengan berbagai macam cara kan begitu kepada setiap makhluknya. Oke. Kalau memang itu caramu, itu hakmu. You understand? Yes understand kan begitu. Kita berkarya dengan karyamu, kami berkarya dengan karya kami kan begitu. Jelas kan begitu. Karyamu itu belum seberapa dibanding dari saya. Oh, saya memang nggak bisa apa-apa kan gitu loh. Tugasmu apakah masih panjang juga di dunia? Ya jelas masih panjang. Sampai tidak kapan? usah kamu tanyakan. Sampai hari kiamat nanti tiba atau sebelum? Bukan urusan kamu. Tidak usah terlalu jauh bertanya kepada saya. Loh, kenapa kok begitu? Bukan urusan kamu. Oke. Mau kemana lagi sekarang? Kembali atau kemana? Ya kembali. Oke, itu yang diambil keluar semuanya. Assalamualaikum. Keluarkan semua itu yang dimakan. Jadi kayaknya semuanya sallallahu alaihi Muhammad. Cuma saya mengambil dari kalian. Itu banyak terasa gitu. Mau itu dikasih pasukan lagi dari sini? Tidak usah. Biarkan pasukan-pasukan seperti kami ada di sini untuk mengganggu kalian-kalian. Itu kan diledakkan dalam senjata dengan izin beliau. Modal. Kenapa? Ini yang saya takutkan berada di tempat ini. Setelah perintah beliau masuk. Apa ini? Mediator ini otomatis bergabung. Tarik. Buat apa? Kalau nggak mau ya udah kamu rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Langsung dikat. Jawabannya datang. Lempar. Dalam senjata terlempar dengan sehat mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dialog kami di kesempatan ini. Dan lagi-lagi bahwasanya dari kita sebagai manusia jika terlalu memforsir pikiran, dimana dari pikiran itu sendiri akan jadi dampaknya apa di kehidupan alam gaib yang akan mengeluarkan uap negatif yang akan dibaca dari golongan mereka. Dan juga pesan kami tetap tahan niatnya dalam rangka taat pada perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Itulah yang paling utama dari niatnya. Dan juga dari kesempatan ini pula semoga dari keinginan yang berbagai macam yang tidak sesuai pun semoga dikikis, dari pembersihan yang sesuai pun seperti itu. Dan juga
Semoga kita sebagai manusia mendapatkan keselamatan dari Allah dan tidak Amin. terkena budaya jin siluman itu sampai seperti itu. Dan juga sekian dari kami, banyak sekali kekurangan kesalahan, itu semua karena kebodohan kami sebagai manusia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.